Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Husnanisa, kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan penyusunan soal HOTS. A. Pengertian HOTS. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal-soal HOTS pada konteks assessment mengukur kemampuan pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya, kedua, memproses dan menerapkan informasi, ketiga, mencari kaitan dan berbagai informasi yang berbeda-beda, empat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan lima, menelaah ide dan informasi secara kritis. B. Karakteristik soal HOTS. Pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting dalam dunia modern, sehingga wajib dimiliki oleh peserta didik. Kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Berikut ini diuraikan 5 karakteristik asesmen kontekstual. Yang pertama, relating assessment terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Kedua, experiencing assessment yang ditentukan kepada penggalian, penemuan, dan penciptaan. Ketiga, applying assessment yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Keempat, communicating assessment yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Kelima, transferring assessment yang menuntut kemampuan peserta didik untuk transformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik adalah sebagai berikut. Pertama itu peserta didik mengonstruksi responnya sendiri, bukan sekadar memilih jawaban yang tersedia. Kedua, tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata. Ketiga, tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar, tetapi memungkinkan banyak jawaban benar atau semua jawaban benar. Yang ketiga itu menggunakan bentuk soal beragam. Terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS yang digunakan pada model pengujian PISA sebagai berikut. Pertama itu pilihan ganda. Pada umumnya soal HOTS menggunakan stimulus yang bersumber pada situasi nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal, stem, dan pilihan jawaban option. Selanjutnya pilihan ganda kompleks benar atau salah, atau iya atau tidak. Soal bentuk pilihan ganda kompleks bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah secara komprehensif yang terkait antara pertanyaan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana soal pilihan ganda, biasanya soal-soal HOTS yang berbentuk pilihan ganda kompleks juga memuat stimulus yang bersumber pada stimulus kontekstual. Selanjutnya itu isian singkat atau melengkapi. Soal isian singkat atau melengkapi adalah soal yang menuntut peserta tes untuk mengisi jawaban singkat dengan cara mengisi kata, frase, angka, atau simbol. Karakteristik soal isian singkat atau melengkapi adalah sebagai berikut. Pertama itu bagian kalimat yang harus dilengkapi sebaiknya hanya satu bagian dalam radio butir soal dan paling banyak 2 bagian supaya tidak membingungkan siswa. Kedua itu jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat dan pasti, yaitu berupa kata, frase, angka, simbol, tempat atau waktu. Jawaban yang benar diberikan skor 1 dan jawaban yang salah diberikan skor 0. Selanjutnya itu jawaban singkat atau pendek. Soal dengan bentuk jawaban singkat atau pendek adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau frase terhadap suatu pertanyaan. Karakteristik soal jawaban singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat pertanyaan langsung atau kalimat perintah. Kedua itu pertanyaan atau perintah harus jelas agar mendapat jawaban yang jelas.
Ketiga, panjang kata atau kalimat yang harus dijawab oleh siswa. Pada semua soal diusahakan relatif sama. Yang keempat itu hindari penggunaan kata kalimat atau frase yang diambil langsung dari buku teks sebab akan mendorong siswa untuk sekedar mengingatkan atau menghafal apa yang ditulis di buku. Setiap langkah atau kunci jawaban yang dijawab benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Selanjutnya itu uraian. Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresiasikan gagasan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri dalam bentuk tertulis. Dia langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Untuk menulis butiran soal HOTS, penulisan soal dituntut untuk dapat menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan disajikan dasar pertanyaan dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Selain itu, uraian materi yang akan ditanyakan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh karena itu, dalam penulisan soal HOTS dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS. Yang pertama itu menganalisis KD yang dapat dibuat oleh soal-soal HOTS. Kedua, menyusun kisi-kisi soal. Ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Keempat, menulis butiran pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran, rubrik, atau kunci jawaban. Selanjutnya itu contoh. Di sini materi bangun datar. Diketahui sebuah tangga yang terdiri dari 14 anak tangga memiliki total ketinggian 252 cm seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Maka pertanyaannya, berapakah ketinggian masing-masing dari 14 anak tangga tersebut? Ya, diketahui tinggi sama dengan 252 cm. Tinggi setiap pijakan dari 14 pijakan adalah tinggi total dibagi banyak pijakan 252 dibagi 14 itu sama dengan 18 cm. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.